Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman. Kali ini gue akan memberikan informasi seputar info news mengenai BRC 100 nih teman ya, yang saat ini lagi hot-hotnya dibicarakan di banyak media sosial ya, terutama media-media sosial yang membahas mengenai cryptocurrency nih teman. Apa itu BRC 100 bang? Nah, nanti bakal gue ulas semua ya di video ini. Jadi tadi gue mau ulas sebenarnya ya beberangan live di Get Live, tapi memang ada terkendala teman-teman di live gue, akhirnya menyebabkan live streaming gue itu tadi yang di YouTube itu terhenti gitu teman. Nah, di video ini gue akan jelasin apa sih itu BRC 100 ini, apakah potensial banget untuk perkembangan Bitcoin teman. So pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, tapi seperti biasa sebelum melanjutkan video ini ya, jangan lupa nih kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena hasil subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah oke teman ya, di sini gue udah masuk di grup Telegram Didi teman ya, dimana mengenai info BRC 100 sebenarnya ini udah gue share ya di grup Telegram gue teman ya. Jadi di sini kemarin gue udah share ya mengenai info mengenai BRC 100 teman ya, tapi untuk detailnya bakal gue bahas semua ya di video ini ya teman. Dan buat kalian yang mungkin belum bergabung di grup Telegram Didi ya, kalian bisa bergabung ya. Karena apa? Karena di grup Telegram Didi setiap harinya gue akan share ya mengenai sentimen news serta update news cryptocurrency di sini. Jadi kalian yang belum gabung, kalian bisa bergabung ya. Untuk linknya gue siapin di kolom deskripsi ya. Di sini kita bisa sharing cryptocurrency santuy aja teman ya, nggak usah tegang teman. Oke, dan yang pasti kalian nggak akan ketinggalan mengenai sentimen-sentimen dan berita news mengenai seputar cryptocurrency teman ya. Untuk linknya gue sudah sediakan di kolom deskripsi. Oke. Nah, kemarin gue udah jelasin ya mengenai apa sih itu BRC 100 yang sebelumnya kan kita tahu ya teman ya. Untuk perkembangan dari jaringan Bitcoin itu ada yang namanya BRC 20 dari ordinal teman. Oke. Nah, di sini ada perkembangan lagi nih mengenai BRC 100 ya. Nah, kira-kira apa itu BRC 100 teman? Oke. Jadi sebelumnya teman ya, pada 20 Oktober kemarin ya, di bulan lalu ya, ini gue kutip dari developernya dari si BRC 100 ini teman ya. Nah, di mana developernya itu bernama Mikhail BTC ya, atau BRC 100 ini teman. Di tanggal 25 Oktober dia tuh memperkenalkan BRC 100 kepada dunia Layer 1 Foundation Forum teman ya. Terima kasih Domo Data ya. Dia tuh men-tag Domo, dimana kita tahu Domo itu adalah salah satu pengembang anonim dari BRC 20 ordinal teman. Terima kasih Domo Data untuk inspirasi BRC 20. Terima kasih Domo Data Layer 1 FXYZ ya untuk yayasan lapisan 1 yang hebat. Kami mengundang pengembang dan peminat untuk mengomentari pengalaman, perspektif atau tantangan mereka di sana teman ya. Ini di Foundation Forum teman ya, Layer 1. Artinya di sini ya, terciptanya BRC 100 ya, menurut developer dari BRC 100 ini yang bernama Mikhail BTC, dia tuh terinspirasi dengan BRC 20. Artinya dia tuh menciptakan BRC 100 terinspirasi dengan BRC 20 dan berusaha menyempurnakannya. Nah, sesempurna apa ya si BRC 100 ini teman? Untuk kita membahas ya mengenai protokol BRC 100 ini teman ya, sebelumnya kita akan coba flashback ke belakang ya mengenai apa itu BRC 20 teman ya. Nah oke, jadi awalnya ya BRC 20 itu kan diluncurkan ya oleh salah satu pengembang atau developer anonim yang bernama Domo tadi, yang di-tag oleh Mikhail teman, yaitu pada 9 Maret 2023 dengan meluncurkan token yang namanya BRC 20 teman ya. Dimana token tersebut itu digunakan untuk standar eksperimental ya, untuk membuat token di jaringan Bitcoin teman ya. Dan sudah banyak sekali ya token BRC 20 yang udah beredar. Jadi kalau kita cek ya teman ya, ini di brc20.io kalian bisa lihat sendiri. Di sini BRC 20 token ya, ini totalnya udah ada 213 dengan market cap 1.000 juta miliar triliun ya. Ini di jaringan Bitcoin teman ya. Yang dimana kemarin tuh puncak tertinggi ada di Ordi ya. Saat ini harganya $5 dengan total market capnya itu 100 juta US dollar.
Nah, dan banyak sekali ya token-token lainnya yang sudah tercipta di BRC20 ini ya, termasuk PP sendiri ya teman ya, dimana pengembang Domo ini juga mengatakan bahwa token-token yang tercipta di BRC20 ini adalah sebenarnya token yang nggak ada value ya. Dia itu sebenarnya hanya token eksperimental teman ya, karena memang BRC20 ini adalah terobosan yang cukup baru ya, dimana mereka itu berusaha mengembangkan jaringan Bitcoin gitu teman ya. Makanya token-token BRC20 itu sempat hype kemarin ya, di bulan-bulan kemarin ya. Bahkan sampai saat ini harga PP juga volatilitas pasarnya atau marketnya itu cukup besar gitu teman ya untuk PP sendiri. Bahkan untuk market caps dari si PP ya teman ya, itu melebihi dari market cap si ORDI teman ya, atau token ordinal itu teman. Artinya banyak sekali ya pemain-pemain kripto yang tertarik dengan token eksperimental ini teman. Nah, kita ketahui juga ya, token BRC20 kan ini token yang menyematkan data JSON teman ya ke dalam sebuah prasasti ordinal ya, di setiap pecahan terkecil dari Bitcoin, yaitu Satoshi gitu teman ya. Jadi memungkinkan pengguna menyebar, mencetak, dan mentransfer token gitu teman. Jadi semenjak BRC20 ini dibuat ya, banyak sekali token-token atau prasasti yang dicetak ya, atau dibuat di dalam jaringan Bitcoin. Token BRC20 ini kan salah satu token eksperimental, artinya token-token ini nggak memiliki utilitas gitu teman ya. Ya namanya juga token eksperimental teman. Dan bahkan di sini teman ya, si Domo juga menyebutkan ya, katanya ini hanyalah standar eksperimental yang menyenangkan, yang menunjukkan bahwa Anda dapat membuat status keseimbangan off-chain dengan tulisan. Katanya ini sama sekali tidak boleh dianggap sebagai standar kesepadanan pada Bitcoin dengan ordinal, karena saya yakin hampir pasti ada pilihan desain yang lebih baik dan peningkatan pengoptimalan yang harus dilakukan. Itu menurut Domo ya. Nah, lalu apa BRC100 ini Bang ya? Setelah kita tadi bahas ya panjang kali lebar ya mengenai BRC20 teman. BRC100 ini adalah versi penyempurnaan dari BRC20 ya, dimana developer yang bernama Michael ini juga menyebutkan dia membuat protokol BRC100 ini itu terinspirasi dari kesuksesan BRC20. Nah, lalu bedanya apa? Nanti bakal kita kulik teman. Oke, jadi di sini gue udah masuk di dokumen brc100.org ya, di mana ini adalah pengenalan protokol BRC100 ini, teman ya, yang diciptakan oleh si Michael tadi, teman ya. Jadi seperti yang udah gue jelasin ya, bahwa protokol BRC100 ini adalah versi penyempurnaan dari BRC20, teman. Yang kita tahu tadi BRC20 adalah salah satu protokol eksperimental, teman. Artinya token-token yang terbentuk di dalam jaringan BRC20 itu adalah semua token eksperimental, dan itu nggak memiliki utilitas, teman. Nah, lalu apa perbedaan yang cukup signifikan dari BRC100 ini dengan BRC20? Artinya di sini BRC100 ini mensupport penuh dengan perkembangan jaringannya yang nantinya bisa memiliki utilitas. Beda halnya dengan BRC20 yang hanya token eksperimental, teman. Nah, di sini juga dijelaskan katanya BRC100 itu adalah sebuah protokol komputasi terdesentralisasi yang dapat diperluas berdasarkan teori ordinal ya. Ya kita tahu Michael tadi juga menciptakan protokol BRC100 ini terinspirasi dengan BRC20, teman. Jadi ini tanggal penciptanya 2 September ya 2023 teman ya. Kalau si token standar BRC20 kan tadi kalau nggak salah 9 Maret 2023 teman ya. Jadi selisih beberapa bulan. Katanya dokumen itu dimaksudkan ya untuk mengelola protokol BRC100 serta protokol perluasan dan peningkatan. Artinya di sini si developer yang bernama Michael yang menciptakan protokol BRC100 ini teman ya. Dia itu menciptakan beberapa protokol teman. Tapi dia saat ini lebih fokus ke protokol BRC100 ini. Jadi di sini ada 4 protokol, teman ya, yang tercipta. Ada BRC100, BRC101, BRC102 sampai BRC103, teman. BRC100 ini adalah protokol komputasi terdesentralisasi yang dapat diperluas berdasarkan teori ordinal. Dan protokol 101 itu protokol tata kelola on-chain terdesentralisasi, teman. Ada protokol likuiditas otomatis serta protokol relay ya, teman, antara Bitcoin, BRC20 dan BRC100, teman. Dan untuk protokol BRC102 sampai 103 ini masih sedang berlangsung ya untuk statusnya, dan yang udah dilepasin itu protokol BRC100 dan protokol 101 atau protokol komputasi terdesentralisasi dan protokol tata kelola on-chain ya di BRC100 ini, teman.
Oke, jadi ada 4 protokol teman ya yang sudah dibuat oleh si Michael ini teman. Ya mungkin kedepannya akan tercipta protokol-protokol baru, kita juga nggak tahu teman ya. Intinya di sini terciptanya BRC100 ini untuk menyempurnakan dari versi BRC20 ya teman. Ini juga dijelaskan teman ya, BRC20 itu mereka itu katanya banyak membawa imajinasi dan pengembangan ekosistem Bitcoin teman, melalui mekanisme deklarasi on-chain ya dan penyelesaian off-chain ya. Hal itu memungkinkan sejumlah besar NFT dan token Bitcoin itu telah diterbitkan teman ya, seperti prasasti dan token eksperimental itu. Namun di sini kekurangan BRC20 itu teman ya, pengembang aplikasi terdesentralisasi seperti DeFi itu masih tertinggal atau nggak bisa dibuat di jaringan BRC20 ya, karena pada dasarnya BRC20 itu adalah token-token eksperimental semua ya di BRC20. Nah, dengan datangnya protokol BRC100 ini memungkinkan jaringan Bitcoin itu memiliki sebuah jaringan yang memiliki utilitas ya, dan itu bergerak ke bidang dApps ya dan DeFi ya teman, yang saat ini ya DeFi cukup rame banget teman-teman ya. Oke, jadi ini hal-hal yang menurut gue pribadi sangat cukup menarik ya. Pantas ini banyak dibicarakan teman. Karena apa potensinya ya? Ketika protokol BRC100 ini bisa berkembang teman ya, ini ancaman yang sangat serius untuk Ethereum teman ya. Meskipun kita tahu Ethereum saat ini rajanya smart contract teman. Kok ancaman serius gimana bang? Ya karena kita ketahui ya teman ya, protokol BRC100 ini adalah sebuah protokol yang memungkinkan jaringan Bitcoin bisa mengembangkan project-project kripto yang memiliki utilitas. Jadi nggak sebatas menciptakan token eksperimental ya yang nggak memiliki utility terhadap token tersebut. Dengan BRC100 nantinya banyak orang yang memiliki proyek-proyek kripto bisa masuk nih ke dalam protokol BRC100 ini teman ya. Dan proyek tersebut itu bukan eksperimental, melainkan proyek-proyek kripto yang secara nyata mereka memiliki utilitas gitu teman. Seperti layaknya proyek-proyek kripto yang udah bergabung di Ethereum. Makanya ya teman ya, gue sempat berpikir ini adalah potensi yang cukup luar biasa untuk melihat perkembangan jaringan Bitcoin ke depannya, teman ya. Ketika jaringan Bitcoin berkembang, otomatis ini ancaman yang cukup serius untuk Ethereum, gitu, teman. Ya, otomatis banyak dong proyek-proyek kripto yang ingin berdiri di atas jaringan Bitcoin dan memiliki utilitas seperti layaknya proyek-proyek kripto yang tergabung di atas jaringan Ethereum, teman. Intinya seperti itu. Maka ini menurut gue pribadi, kalau memang bisa berkembang nih jaringan di BRC100 ini, teman, ciptaan si Michael ini menurut gue ancaman yang cukup serius ya teman-teman ya untuk Ethereum itu sendiri teman-teman. Oke. Di sini teman ya, untuk tata kelola protokol BRC100 ya. Katanya BRC100 itu adalah salah satu protokol terbuka yang menyediakan kerangka kerja untuk perluasan protokol masa depan guna memfasilitasi pengembang ekosistem Bitcoin ya. Nah, ini nih ya. Jadi memang protokol BRC20 diciptakan ya untuk memfasilitasi pengembangan ekosistem Bitcoin, teman. Ya, artinya BRC100 ini sangat mensupport banget ya pengembangan ekosistem di jaringan Bitcoin ya, teman-teman. Dan di sini ya, menurut pengembang dari BRC100 ini ya, meskipun saat ini BRC100 ini sudah tercipta, tapi mereka itu masih kayaknya tuh memerlukan bantuan lah, atau memerlukan upaya bersama dari lebih banyak pengembang ke depannya ya, mungkin untuk agar BRC100 ini bisa berkembang lagi ya. Tapi melihat dari sini aja teman ya, BRC100 ini kan versi upgrade dari BRC20, yang dimana BRC100 ini akan nantinya bisa mengembangkan atau mensupport penuh pengembangan ekosistem Bitcoin yang memiliki utilitas ya. Beda halnya seperti BRC20 yang hanya membuat sebuah prasasti dan token eksperimental. Dan ini memungkinkan ya perkembangan jaringan Bitcoin akan semakin pesat ke depannya, teman ya. Kayak gue tadi sempat bilang ya, ini ancaman serius untuk Ethereum gitu, teman. Jadi itu tadi teman ya, poin inti yang gue sampaikan ke teman-teman semuanya ya, mengenai sekilas apa itu protokol BRC100, teman. Untuk lebih detailnya nanti untuk linknya ini ya bakal gue sediain di kolom deskripsi, jadi kalian bisa baca-baca sendiri mengenai apa sih itu protokol BRC100, teman ya. Nah, melihat dari ini semua teman ya, apakah nantinya BRC100 ini bisa menciptakan lebih banyak proyek-proyek kripto, teman ya, di masa yang akan datang? Melihat BRC20 aja bisa menciptakan banyak proyek kripto tapi non utilitas, teman ya, atau sebagai token eksperimental aja. Tapi beda halnya dengan BRC100 ini ya.
yang mensupport penuh pengembangan ekosistem Bitcoin dengan proyek-proyek yang memiliki utilitas, teman. Kalau menurut gue pribadi, ini akan meledak ya ekosistem Bitcoin ya dengan BRC100 ini, dan ini ancaman besar untuk Ethereum. Lalu bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, teman. Oke. Namun tetap, teman, di sini tuh ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman. Karena sekali subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.